Kan bukan 100 orang pertama yang beruntung dapat kuota Honda Prelude di Indonesia? Ini solusinya. Yaitu adalah Honda Civic. Yes, karena Honda Civic Hybrid terbaru ini, dia sharing mechanical dengan sebuah Honda Prelude. Karena aslinya, Prelude itu diciptakan awalnya karena Honda ingin menciptakan Honda Civic Coupe yang sedikit lebih sporty dibandingkan dengan Civic. Tapi ternyata bisa menjadi sebuah line up yang berbeda dengan Civic. Tapi aslinya, underneath, ini mobil sharing sasis yang sama, performa yang sama, dan juga keasikan yang sama. Kenapa keasikan yang sama? Karena as a Civic itu selalu menyenangkan. Honda Civic dari dulu terkenal di kalangan orang-orang yang suka kolektor dan loyalis Honda, di mana mobil ini masih tetap bisa menyenangkan. Tapi seberapa menarik sih Honda Civic RS e-Have Hybrid ini? Sampai ada digitan kayak gitu ya. Pertama berapa lama, ini dia CVT review di all new Honda Civic RS e-Have. Ini dia Civic RS e-Have yang sebenarnya secara platform dan juga mesin sharing mechanical sama si Honda Prelude. Yes, ini persis banget ya. Honda Civic RS ini memang baru diluncurkan tahun lalu di 2025. Dia tampangnya sekarang unmistakably Civic lah ya. Dari depan, dia dengan bumper-bumpernya RS badging, terus juga bumper sporty, samping, belakang, dimensinya gitu ya. Spion yang dihitam-hitamin, warna biru yang baru ini juga. Terus logo RS di belakang, ducktail spoiler itu yang sudah integrated juga sudah ada. Dan tambah lagi dengan kecanggihan teknologi Honda terbaru seperti kunci kartunya mereka ya. Jadi kalau buka mobil tinggal bawa kartu aja. Kalau males bawa kunci ini, ada kunci kartu, dan kuncinya dia udah bisa ada lock, unlock, dan bisa buka bagasi, dan remote engine start. Dan remote engine startnya juga bisa nyalain dari HP, yaitu Honda Connect, yang mana Honda Connect-nya ini udah bisa kita pakai untuk nyalain mobil, nyalain AC, precondition, bisa ngecek range bensinnya, terus juga bisa menyalakan mobil terlebih dahulu, nyari mobilnya di mana, nyalain klakson gitu ya. Terus juga kita bisa pakai geofencing, ya seperti kalau misalnya di beberapa mobil-mobil lainnya sudah ada gitu. Dan menurut kami ini cukup responsif ya. Waktu kami coba nyalain mobil, coba nyalain lampu, nyoba nyalain AC, semua nyala. Jadi udah lebih improve dibandingkan dengan CR-V waktu itu kami pertama kali nyoba Honda Connect gitu ya. Nice. Terus bagian belakang, dan di belakang dia juga sudah lebih baik dibandingkan Honda Prelude karena dia bentuknya sedan, masih compact, dimensinya cukup compact, tapi tetap praktikal. Karena dia masih punya kapasitas bagasi yang cukup besar, yaitu di 478 liter. Jadi masih cukup gede sampai ke dalam gitu ya. Bahkan kita masih bisa extend dengan cara membuka tuasnya dari sini. Dan bisa rata lantai tengahnya. Jadi kepraktisan jauh lebih baik dan lebih logikal dibandingkan dengan Honda Prelude. Padahal mirip-mirip sama Honda Prelude. Dan sebagai Civic, pastinya dia punya 4 pintu dan juga dia bisa diduduki hingga 3 penumpang di baris keduanya. Jadi masih praktikal bagasinya dan juga secara akomodasi masih sangat bagus banget. Dia ada 3 headrest, ada sebuah armrest, 2 cup holder walaupun armrestnya ya loyo ya. Dan bahan materialnya dia bercampur antara kulit dan sweat di tengahnya, jadi tetap berasa dingin dan berasa sportinya. Dan leathernya juga empuk gitu ya, bagus. Leather Jepang nih soft padding gitu, walaupun juga kita duduk di tengah. Ada armrest nih tadi, ini nggak ngerasa keras gitu. Kalau misalnya mobil Eropa atau mobil Korea atau mobil yang lain lah ya, brand merek lain atau China gitu, ini kadang armrestnya tengahnya keras gitu ya. Belakang tetap lengkap, door trimnya dia sudah ada soft touch di bagian atas, ada garis-garis merah, jahitan merah, terus juga ada power window dan speaker di bagian bawah. Yang bagus di belakang sini, legroom ya. Ini posisi duduk kami, tingginya 175 cm. Ini lega banget, bahkan di rumah kami ada sedan Eropa yang lebih panjang secara dimensi, cuma secara legroom gedean Civic. Kami nggak ngerti kenapa, memang Jepang jago banget ya bikin ini. Masih ada AC di belakang sini dan 2 soket USB-C. Jadi
berasa bagus banget dan lampu-lampunya sudah LED sampai belakang sini. Let's go, kita cek depan. Oke. Nah, ketika masuk dia kayak ada chime dan juga introduction dari RS gitu ya, bagus banget. Kita nyalain. Nah, yang menarik, ya kami mungkin udah bahas desain lah ya. Ini desainnya Honda terbaru, bagus menurut kami. Ini global ya, jadi berasa banget kerennya nih, kayak dia nyambung AC-nya, terus juga ada layar head unit yang baru. Yang baru sekarang di hybrid ini adalah layar head unit sekarang sudah Google built-in, sudah ada Google Maps, Google Assistant, dan Play Store. Jadi kalau kalian mau download aplikasi lain yang belum ada pre-download di mobil ini, kalian bisa cari sendiri. Dan dia sudah ada SIM card dan internet untuk kita download aplikasi di sini. Jadi tapi kalau misalnya sudah ada ya seperti kayak Spotify, YouTube Music, terus misalnya kayak Waze gitu ya, juga sudah ada gitu. Dan even though dia punya Apple CarPlay dan Android Auto, karena memang Google-nya juga udah bisa langsung nge-search daerah yang kita mau cari apa segala macam, bahkan kami pakai mobil ini hampir tidak pernah mengkoneksikan Apple CarPlay ataupun Android Auto, walaupun biasanya kami kalau pakai mobil itu biasanya selalu dikonekin ya. Itu karena ini udah Google banget gitu, udah enak, dan dengerin Spotify juga udah langsung ada di sininya gitu. Jadi udah enak gitu, dan sound systemnya bagus banget karena sekarang dari Bose Premium Sound. Ini ada ya di sini ya, bagus banget. Clarity-nya kuat banget gitu ya, walaupun bass-nya masih belum sebaik itu. Dan kami selalu suka ya dari Civic ya, AC-nya tuh clicking-clickingnya satisfying gitu, bagus. Dan ketika sambil berjalan tuh kita sambil bisa ganti, dan dia udah dual zone climate control. Di bawahnya ada 2 soket USB-C, dan juga di bawahnya lagi ada wireless charging di belakangnya gitu ya, bagus. Dan ini tuas transmisinya dia PRND, nggak ada B, nggak ada manual mode sekarang, dia mentok di D aja. Dan juga ini drive mode bawahnya, drive mode-nya dia ada 4, ada individual, terus juga sport, normal, dan icon, dan muncul tampilannya di bagian sini gitu ya. Dan electronic parking brake, auto hold, 2 cup holder, tempat penyimpanan di sini, dan juga ada tempat kayak mau diangkat itu juga bisa gitu, lumayan dalam. Ini juga glove box-nya lumayan bagus, dia udah soft opening, lumayan dalam. Dan kanan dan kiri sudah ada tombol lock-nya, dan all auto power window itu cuma di bagian depan. Jadi 2 terdepan sudah auto up dan auto down gitu. Dan speedometernya dia banyak bisa tampilin. Di bagian kanan itu bisa menampilkan kayak seat belt alarm gitu ya, terus juga Honda Sensing-nya, terus juga bisa menampilkan customized display, power flow, efisiensi, dan juga average time kita nyetir gitu ya. Dan ada kayak driver attention levelnya gitu, bisa tahu kalau kita misalnya udah ngantuk gitu, dia bisa kasih tahu. Di bagian kiri untuk memberitahu Android Auto-nya, Apple CarPlay, FM, AM gitu ya, USB yang kita colok, entertainment lah ya di bagian kiri. Dan temanya ada 2, dia ada yang bar dan juga ada yang kayak round. Nah ini kami pakai yang round, yang bar kayak begini gitu ya. Dan kalau setiap kita ganti mode berkendara, misalnya sport gitu ya, dia akan berwarnanya didominasi warna merah gitu. Kalau icon warnanya hijau. Dan setirnya pastinya sudah tilt dan juga teleskopik. Dan yang bagus, tadi kami bilang di depan ada ambient light ketika di malam hari, warna merah gitu, bagus. Dan juga lampu-lampunya sudah LED, juga sun visor udah kaca dan ada lampunya. Oke, itulah ya. Jadi ibaratnya ini mobil yang lebih logical dibandingkan dengan Prelude, lebih menyenangkan, lebih praktikal juga. Akomodasinya lebih enak. Kursi depannya aja dua-duanya sudah elektrik gitu ya, dan kursi juga enak, berasa premium, sama juga leather dan sweat ya. Tapi apakah dia sama sportinya dengan si Prelude? Kenapa kami berani klaim dia bilang bahwa dia nggak cuma sharing platform dan sharing mechanical? Karena mobil ini, ya tadi kami bilang ya, dia awalnya itu Prelude mau dibangun dari menjadi kayak Civic 2 pintu, Civic Coupe-nya. Karena memang di beberapa market seperti di Amerika itu memang ada Civic Coupe gitu ya, dan Civic Coupe SI gitu ya, versi lebih sportinya. Nah, tapi Civic yang terbaru ini, yang varian RS, sudah dibenamkan teknologi hybrid yang sama persis dengan yang ada di Prelude. Secara konfigurasi, secara mesin, dia pakai mesin 2000 cc, dan dia dibubuhi dengan baterai hybrid sebesar 1,6 kWh, yang mana baterainya itu lumayan besar untuk menyupport sebuah sistem hybrid yang mana adalah paralel dan series bergabung gitu ya. Jadi di kecepatan rendah dia series, kecepatan tinggi dia paralel. Nah, motor listriknya itu di-combine tenaganya mencapai 204 PS dan torsinya 315 Nm. Besar, ini menjadi Civic terbesar yang pernah dijual non Type R ya.
di Indonesia. Yang mana memang secara konfigurasi dia sharing dengan CR-V, Accord, dan juga Prelude gitu. Jadi di Salem ini adalah sebuah Prelude yang tersembunyi gitu. So, bagaimana rasa berkendaranya si Civic ini? Seberapa bisa dijadikan daily kah mobil ini? Sebisa itu, semudah itu. Ini benar-benar mobil yang Jepang banget, predictable. Setirnya sama jalan itu benar-benar connected banget. Jadi kita kayak nggak banyak yang kita kayak harus sesuaikan ketika kita masuk ke dalam mobil ini gitu. Kalau kita perspektif aja ya, kayak kami dipinjamkan mobil ini lumayan lama, terus kami kayak agak suruh istri setir mobil gitu kan. Dia tuh agak anti sama sedan, dan kami udah sering beberapa kali dapat mobil yang bentuknya sedan yang dari beberapa negara lah ya gitu. Dia pas suruh nyoba Civic ini, enak juga Civic ya, kok aku kayak langsung udah pernah nyetir ya gitu, kayak ngerti ya sih, kayak padahal dia belum pernah nyetir Civic sebelumnya, apalagi Civic yang baru gitu ya. Dia tapi kayak langsung tahu kayak tangannya tuh harus di mana posisinya, posisi tangan 9 dan tangan 3 jam 3-nya tuh di mana, terus juga kayak pengaturan spionnya itu dia langsung tahu di sebelah kanan sini untuk ngelipat, untuk ngatur gitu ya. Dia kayak langsung paham, padahal dia awam, dia bukan yang ngerti otomotif gitu ya, tapi dia langsung paham di mana dia harus naruh tangan, posisiin gimana, electric seat-nya, terus pengaturan setirnya, dia kayak langsung ngerti bagaimana harus adjust. Kenapa? Itu memang yang selalu ditekankan sama Jepang, bukan kayak gimmicky atau apapun kayak misalnya di beberapa mobil negara-negara lainnya gitu. Misalnya kayak ya China lah ya, tetangganya sedikit ya, kayak dimana semuanya harus di layar, mengatur spion semua harus di layar. Dia kadang ya harus, orang tuh pasti langsung bingung dulu gitu ya, harus adjust dulu, membangun muscle memory gitu ya. Sedangkan kalau di Jepang mungkin satu yang unggul, karena mungkin dari dulu kita sudah dikuasai Jepang, jadi mobil-mobilnya terutama ya. Jadi kayak pas kita masuk ke mobil Jepang, pasti kita langsung ngerti di mana kita harus naruh tangan, ngatur spion tuh sebelah mana gitu ya. Terus posisi duduk tuh harus gimana, mereka langsung tahu gitu. Semuanya well layout, itulah yang menurut kami Jepang harus ditiru sama brand-brand lain. Dan in fact, sekarang Volkswagen yang kemarin sudah ikut-ikutan ala China, full layar dan segala macam, mereka sudah kembali ke tombol di ID3 mereka terbaru, di EV-nya mereka loh bahkan gitu. Yes. Dan tadi itu dari kita posisi duduk mobil dan segala macamnya gitu ya. Dari visibilitas, ini mobil sedan, tapi visibilitasnya bagus banget menurut kami. Posisi kami kalau nyetir itu suka banget duduknya paling sampai paling bawah, mentok ini paling bawah ya. Ini udah kayak rasanya tuh berselentet banget gitu ya. Cuma pandangan ke depan, samping kanan, kiri, belakang itu bener-bener masih terlihat banget. Jepang kalau bikin mobil tuh bener-bener masih dipikirin sampai hal-hal kayak gitu. Mungkin bukan secara mechanical engineering gitu ya, akan lebih perfect si Jerman gitu ya. Cuma untuk kemudahan untuk digunakan, visibilitas segala macam itu Jepang top sih. Ini kayak misalnya ya, pandangan kami untuk ke depan, kanan, kiri, dan sela antara spion dan juga pilar A itu diberikan jarak yang pas, sehingga kalau misalnya kita mau belok kanan, mau keluar corner gitu ya, mau belok ke kanan atau belok ke kiri, itu semua pandangan tidak ada yang terblok. Ini bagus, jujur. Bahkan di Korea ini menurut kami masih ada beberapa mobil Korea masih tidak terlalu memikirkan pilar A-nya ini. Padahal di pilar A-nya ini ada sebuah premium sound dari Bose itu kan. Jadi kita masih bisa lihat nih. Kita misalnya di perempatan gini belok kanan, mudah aja, nggak menyulitkan sama sekali. Terus juga yang kami salut sama Civic terbaru ini, jujur dia sekarang jadi lebih bisa nih lewatin speed bumps di ice base day ya, yang tajam-tajam. Jujur ini masih bisa diredam dengan sangat baik. Yang oke, memang bukan yang kayak empuk banget kayak ala-ala mobil Eropa yang baru-baru, atau kayak ada beberapa mobil China sebenarnya ada yang lebih empuk lagi, ada mobil Prancis yang empuk lagi. Cuma dia tuh yang bagusnya juga ya, dia reboundnya nggak terlalu jauh, satu, jadi nggak terlalu goyang banget. Dua, juga peredaman dari suspensinya ketika dalam kabin nggak suaranya tuh kayak dar gitu ya. Kadang ada beberapa mobil, even though suspensinya kayak enak, kayak dep gitu ya, enak gitu sebenarnya. Cuma karena di kuping kita menerima sinyalnya kayak jedar, itu kadang di kuping jadi bikin kesannya, oh ini kayak keras deh. Padahal sebenarnya nggak, padahal empuk gitu.
Itu yang menarik di Civic ini sekarang, peredaman di bawahnya ya, itu udah lebih baik sehingga lebih enak lagi gitu. Dan ditambah lagi sekarang dia juga sudah lengkapi dengan electric parking brake, auto hold. Jadi kalau misalnya kayak di perempatan kayak gini sudah jauh lebih menyenangkan. Dan kalau misalnya mempermudah lagi, dia juga sudah ada Honda Lane Watch, yang mana kamera ada di spion terkiri sehingga mempermudah kita misalnya kalau kita mau keluar belok kiri atau misalnya pindah jalur ke kiri, itu kita bisa melihat terlebih dahulu. Kita tinggal nyalakan dari tuas sen yang bagian kanan ini, di ujungnya tinggal pencet, atau sesimpel kita sen kiri dia langsung akan menyala otomatis gitu. Jadi itu sudah sangat membantu banget, dan layarnya memang kalau dibandingkan dengan yang ada di BR-V sudah jauh lebih improve dibanding HR-V, jauh lebih improve ya, lebih bagus. Cuma memang sayang belum seperti si CR-V yang sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nah ini Civic ini masih mentok di kamera Honda Lane Watch aja. Jadi kameranya hanya ada 2 di kiri situ sama di paling belakang doang. Jadi kalau untuk membantu parkir, joknya juga sangat membantu banget. Jadi kalau misalnya tadi kita sempat handling gitu ya, kayak wow belok-belok cepat gitu, ini mobil masih sangat membantu banget keep us in place karena ini set supportnya bagus, gede gitu ya. Cuma ada sedikit minus nih ya, Honda nih jok-joknya ya. Tapi kami perhatikan yang global juga begitu ya. Ini bagian atas tidak terlalu banyak shoulder supportnya. Kadang bahkan Suzuki gitu dia bisa lebih besar di bagian sininya gitu. Tapi memang ini akan menjadi problem kalau memang yang menyetir badannya lebih besar dari kami posturnya. Jadi kalau yang orang yang badannya besar nih kurang dapat support di bagian atas, dan support di bagian sini terlalu rapat. Ini mungkin kalau yang badannya juga lebih lebar dari kami, ini akan agak kurang nih pasti nih. Pasti jadi kayak malah support kanan kiri malah jadi agak neken ke badannya kalau yang lebih lebar dari kami gitu ya. Cuma yang kami sayangkan adalah ya, dibandingkan dengan Civic yang sebelumnya, even though ini misal di varian sport, mode sport gitu ya, ini pedal shiftnya yang tulisan plus dan minus memang sudah tidak lagi berfungsi sebagai manual mode-nya gitu. Kalau yang dulu tuh dia berfungsi sebagai manual mode-nya, jadi enak banget kalau misalnya kita mau downshift dan segala macam gitu ya. Ini hanya berfungsi sebagai regenerative braking dan pengurang regenerative braking-nya gitu. Jadi ini kita bisa lihat di bagian D, di bagian transmisinya, kalau misalnya turun kita minusin itu regenerative braking makin tinggi, kalau kita plusin regenerative brakingnya makin berkurang gitu ya. Dan sayangnya lagi, tapi ini kayak serba nangka kalau misalnya di beberapa hybridnya Honda yang lainnya gitu ya, di transmisinya sendiri ada mode B, jadi makin keras lagi regenerative braking. Nah di sini nggak ada nih, transmisinya hanya mentok di D. Dah kita tambahin sendiri di tuas transmisinya gitu. Nah jadi mau sporty nggak dapet, mau irit-iritan kurang nampol gitu. Jadi kayak in between, karena kalau kita lihat di Accord, bahkan di Accord itu ada tombol dedicated EV mode. Nah ini nggak ada nih, tombolnya dihilangin di belakang di drive mode nih, kayak ada tombol dummy poverty button nih di belakang sini. Ini nggak diadakan nih, harusnya tombolnya I kalau di Accord gitu ya. Ini tinggal pencet itu langsung dedicated, langsung jadi EV mode gitu, jadi full dedicated EV mode. Di sini nggak bisa full kita tombol pencet EV mode terus jalan EV mode gitu, memang nggak ada tombolnya. Cuma memang kalau baterainya sudah mencukupi, dia akan otomatis jalan sebagai EV, jadi nggak nyalain bensinnya sama sekali anyway gitu. Mostly kalau misalnya kita nyalain di mode Icon, dia akan jalan dengan mode full EV dan bensinnya tidak dinyalakan sama sekali, dan nggak usah jadi generator gitu lah ya gitu. Tapi at least ada sedikit lah yang membantu ketika pedal shift ini, ketika kita misalnya mau tight cornering, atau misalnya kayak mau muter balik, atau kayak berbelok cukup cepat gitu ya, kita tinggal pakai aja yang mode minus ini. Jadi kita kayak dapat sedikit engine brake lah, kesannya kayak kita downshift gitu ya, beberapa gigi ke bawah gitu. Nih kayak misalnya kami contohin gitu belok gini ya, set, nah iya, nah ngomongin soal EV mode mobil ini lumayan irit banget. Kami udah ngebut-ngebutan. Ini kalau lihat di speedometer ya, tulisannya masih 116. Itu habis kami tes akselerasi, terus kayak itu habis pengambilan gambar lah ya, pengambilan gambar untuk tes akselerasi, terus habis dibelok-belokin, dikenceng-kencengin pakai sport mode, traction control off gitu ya. Dia masih bisa 116 guys. Itu udah dikenceng-kencengin. Tapi waktu kami yang udah full 3 hari untuk pengetesan full to full efisiensi, ini sangat luar biasa irit.
memang memprioritaskan jalan EV karena memang di kecepatan bawah teknologi e-HEV-nya Honda ini membuat dia, kalau mau bahasa apa ya, bahasa awamnya lah ya, membuat dia jadi kayak e-Power. Nah di kecepatan tinggi dia hybridnya jadi kayak hybridnya Toyota gitu ibaratnya. Jadi kayak gabungan, di kecepatan bawah tuh dia jadi hybridnya Nissan Kicks atau X-Trail gitu ya. Jadi mesin hanya jadi generator dan jarang banget mesinnya nyala karena baterainya lumayan gede. Bukan cuma kayak baterai 0,7 kWh, dia udah di atas 1 nyala baterainya. Dan kalau kita pun ngerem dengan kondisi regenerative braking kita bikin maksimum pun ya otomatis ngecas lagi. Dan kita bisa pantau ngecasnya itu dari di speedometer ada kayak energy flow mode gitu, kita bisa pantau tuh ya. Dan juga bisa dari layar speedometer, layar entertainmentnya. Jadi ini udah terasa, namanya power flow kalau di sini sebutannya. Dan ini jadi berasa banget kayak memang mobil yang sangat premium gitu. Jadi integrated gitu, nggak yang cuma ada di speedometer dan juga cuma ada di layar head unit gitu misalnya. Ya HR-V kan cuma ada di layar speedometer gitu HR-V karena layar entertainmentnya masih dari aftermarket gitu kan, third party gitu. Bener-bener nih mobil irit banget. Dalam kota kalau misalnya kalian pakai harian 22 km per jam, banyak macet dan banyak bisa kakinya disekolahin, bisa mengkondisikan bahwa ini EV mode terus gitu ya. Mobil ini bisa tembus di 31,5 km per liter. Kami udah ngecas langsung irit-iritan full to full gitu ya. Tapi kalau pembawaannya normal, santai, ya masih bisa di 26,9 km per liter gitu. Dan rute tol gitu ya, rute tol memang karena dia kecepatan tinggi, dia mulai masuk tuh mesin bensinnya dan berkombin ala hybrid Toyota gitu kan. Tadi kan kalau di bawah ala hybrid Nissan gitu ya. Nah di atas itu baru memang dia bukannya boros tapi iritnya mulai berkurang. Di rute tol tapi masih cukup oke banget, yaitu di 19,6 km per liter. Nah ini rute tol luar biasa, masih irit banget sih sebenarnya. Jadi kebayang nggak sih Prelude tuh bakal bisa seirit ini juga gitu, karena memang basisnya mesinnya semua sama persis sama Prelude. Walaupun Civic ini jadi bisa lebih unggul karena dia punya format 4 pintu dan juga bisa didudukin sama 3 orang lagi di belakang secara proper gitu ya, dibandingkan si Prelude gitu. Ya menyenangkan sih, ini lebih dailyable banget. Dan tambah lagi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang lengkap menurut kami. Dan Honda Sensing-nya lumayan halus. Dan yang kami suka, Honda Sensing ini seperti layaknya mobil Jepang, mobil Korea gitu ya, dan Eropa, yang mana nggak harus bergabung antara Adaptive Cruise Control dengan Lane Keeping Assist-nya gitu. Ini bisa nih, kami lagi nggak aktifin Adaptive Cruise Control, sehingga kami masih punya kontrol dari gasnya dan juga remnya, karena kan kami sambil ngomong di kamera. Cuma Lane Keeping Assist-nya sudah bisa aktif, sehingga membantu bisa, cuma tetap kita sebagai pengemudi masih tetap bisa in control gitu. Menyenangkan ya. Tapi memang ada sedikit, dan kalau ngaktifin Adaptive Cruise Control-nya pun cukup mudah. Dan dia sudah support stop and go juga, jadi stop and go function juga, sehingga pas saya sampai depannya trafiknya sampai berhenti, dia benar-benar bisa sampai berhenti. Dan kalau misalnya di depannya jalan lagi, dia juga bisa langsung jalan lagi dan nyesuaiin dengan speed yang awalnya kita set. Misalnya kita set 80, tapi depannya masih jalannya 60 gitu ya, dia akan pelan-pelan. Nah itu dia tadi barusan ngingetin kalau kita harus pegang setir gitu. Jadi memang cukup oke dan lumayan reliable, walaupun memang harus diakui brand miring itu lebih reliable ya. Maksudnya bisa lebih deket adasnya dengan mobil di depannya, dan juga bahkan Lane Keeping Assist-nya si tetangga itu bisa start dari kecepatan rendah. Kalau di mobil ini harus kecepatan 60 km per jam dulu. Jadi baru tuh kita bisa aktifin Lane Keeping Assist-nya hijau tuh, baru gambar adas yang ada di sini baru mulai hijau. Kalau di bawah 60 dia nggak akan hijau. Kalau belum hijau berarti tanda Lane Keeping Assist-nya belum bisa aktif gitu. Ya, mobil menyenangkan, dailyable, of course iya. Jadi ibaratnya kalau kalian misalnya nggak kedapetan Prelude, kalian bisa mengambil opsi ini. Oke lah, harus ada diakuin kekalahan. Satu hal yang kalah dari Civic ini, kalah dari si Prelude itu, yaitu adalah tidak ada S Plus Mode, dimana S Plus Mode itu mengembalikan marwah pedal shift ini menjadi
tuas transmisi manualnya si mobil tersebut. Kalau di sini kan ya itu jadi tetap untuk regenerative braking kan. Kalau di S Plus mode-nya itu dia ada kayak ganti gigi, ya sebenarnya computerized lah ya itu cuma memang bikin jadi fun dan juga suaranya juga di enhance gitu ke dalam kabin gitu. Untuk membuktikan bahwa mobil ini Prelude dengan format 4 pintu, kita akan jajal akselerasi terlebih dahulu. Paling pertama kita jajal dulu akselerasinya ya. Yes, dia udah punya beberapa mode berkendara, yaitu adalah individual, sport, normal, dan econ. Pastinya untuk akselerasi kita pakai yang sport. Kita bisa matiin traction controlnya ada di sini. Oke. Kami suka banget chime Honda kalau lagi ganti-ganti gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, jaga gas dan rem, dan go. 100. 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 6,6 detik saja. Yes. Udah Prelude banget kan? Memang kalau kalian tadi dengar suaranya kok kayak ngeden banget. Karena sejatinya mobil ini tuh di beberapa occasion dia akan menjadi sebuah series hybrid, di beberapa occasion dia menjadi parallel hybrid. Dan kalau misalnya tadi itu mesinnya kenapa kayak gereng doang kayak gitu, kayak nggak ada perpindahan gigi atau segala macam, karena sejatinya tadi mesinnya tuh hanya menjadi sebuah power bank berjalan untuk si baterai yang mana memberikan tenaga ke motor listrik. Menarik kan? So, gimana kesimpulannya dari Honda Civic RSE Half Hybrid ini? Memang kalau kalian melihatnya dengan sedan-sedan asal China lainnya, mobil ini kesannya kayak nggak worth it abang, 600 juta bisa dapat BYD Seal yang lebih kenceng gitu ya, yang 0-100-nya 3 detik gitu ya. Nah, ya jangan di-compare dong antara mobil dimasaknya secara benar, enak, orang nikung aja jauh lebih enak dibandingkan dengan BYD Seal yang nggak bisa nikung gitu ya. Ayun banget suspensinya, ini benar-benar proper mobil. Kalau dibandingkan mobil China memang kesannya kayak nggak worth it. Tapi kalian harus coba langsung kalau mobil Jepang. Mobil yang bener-bener enak, mobil yang langsung kalian familiar, dan juga ditambah lagi karena Prelude menggunakan mesin yang sama dan feel-nya spesial, tapi harganya cukup tinggi dan sangat terbatas. Sedangkan Civic ini dijual lebih bebas. Menurut kami ini menjadi value for money banget karena sportiness-nya dapat kayak di Civic, kayak di Prelude, dan juga banyak hal-hal yang sharing banget dengan Prelude gitu ya. Akselerasi juga masih cukup oke banget. Ibaratnya kalian nggak usah keluar uang banyak-banyak, tapi ibaratnya kalian mendapatkan performance car Jepang yang lebih logical dan juga lebih praktikal gitu ya. Overall score dari kami kasih nilai dia 8,9 dari 10. Oke banget, soalnya sebenarnya mobil ini sangat menyenangkan sekali. Kayak apa ya? Feel nostalgic. Pas masuk juga kita kayak langsung familiar sama mobilnya gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir ada gimmick apa ya di mobil ini. Nggak perlu. Semuanya benar-benar fungsional terhadap kitanya. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.